Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu pada malam ini, kawan-kawan semua, khususnya para mahasiswa yang sedang berjibaku, sedang berpusing ria dengan apa yang disebut dengan proposal. Nah, kita akan bahas proposal penelitian malam ini, khususnya proposal skripsi. Eh, yang akan kita bahas tentang bagaimana menyusun latar belakang permasalahan penelitian. Sebenarnya fenomena itu banyak. Kita bisa temukan fenomena itu di seluruh kehidupan. Kita bisa temukan fenomena itu dari banyak faktor. Gimana pun kita berada, tentunya fenomena-fenomena itu pasti terlihat. Nah, maka sebagai seorang akademisi khususnya ya, kita mahasiswa sekalian, membaca sejumlah fenomena yang menarik itu menjadi sebuah rancangan penelitian. Nah, melogikakan serta mensistematiskan fenomena-fenomena itu menjadi sebuah latar belakang masalah. Nah, ini menjadi hal sesuatu yang sangat terkadang kita terkendala, bingung terhadap bagaimana menuangkan fenomena yang kita lihat di lapangan itu kita tuangkan dalam sebuah yang namanya proposal. Nah, itu. Oke, yang pertama sebenarnya ketika kita membangun latar belakang permasalahan penelitian, maka kita harus membangun setidaknya ada 4. Yang pertama apa? Yang pertama adalah fakta, realita, fenomena yang terjadi, dan itu kita anggap sangat penting. Fenomena itu benar terjadi, fakta itu benar-benar ada, realitas itu benar-benar tampak sebenarnya. Nah, bagaimana mendapatkan ini? Nah, kita harus yang disebut dengan observasi awal. Kita turun ke lapangan, mengamati fenomena tersebut, meyakinkan bahwasanya fenomena itu emang ada. Fakta itu emang ada. Realitas itu emang tampak. Nah, ini yang penting. Jadi, sebelum kita mengangkat, kita harus observasi dulu. Jangan sampai kita menyusun proposal, itu hadir dari meja. Kita berangan-angan, kita berhayal, kemudian menyusun proposal. Nah, sehingga ketika terjun ke lapangan, ternyata faktanya tidak ada, fenomenanya tidak terjadi, dan realitasnya tidak tampak. Maupun kajian yang lain teks. Sebelum mengkaji teks, misalnya, dari riset, kita juga harus survei literatur dulu. Ini bukunya mana? Yang bahasan-bahasan yang dibahas dalam referensi ini mana? Kita sudah survei literatur bahwasanya yang ingin kita kaji ini literaturnya ada, pembahasannya ada. Nah, itu disebut dengan observasi awal, baik itu observasi lapangan maupun literatur. Nah, itu. Jadi kita menghadirkan sebuah permasalahan penelitian itu berdasarkan realita, fakta, dan fenomena-fenomena yang benar-benar terjadi. Oke. Kita ingin mengangkat misalnya malam ini ya, kita ingin mengangkat dalam malam ini tentang saat ini pandemi ya, pandemi kemudian kita kaitkan dengan pembelajaran. Jadi bagaimana pembelajaran tatap maya atau istilah lainnya online atau istilahnya daring ketika masa pandemi. Nah, itu adalah sebuah fenomena yang saat ini terjadi di seluruh dunia ya, khususnya kita Indonesia dan di seluruh wilayah lainnya, dan ini memang benar-benar terjadi karena seluruh sekolah sekarang khususnya tidak melakukan pembelajaran tatap muka, luring atau offline. Nah, ini fakta yang terjadi. Kita bisa saksikan itu di berita, kita bisa saksikan itu di koran, kita bisa saksikan di TV-TV bahwasanya memang benar-benar terjadi fakta itu. Kemudian, untuk menggali secara mendalam, nah, kita turun ke masyarakat.
melihat fakta itu, melihat realita itu langsung secara kasat mata, secara hadir di lapangan, melihat fenomena itu. Nah, yang ingin kita kaji malam ini adalah bagaimana pembelajaran online menurut masyarakat pedesaan dalam mensikapi pembelajaran online. Kemudian kita observasi awal lah ke lapangan. Kita ketemu dengan beberapa orang tua, kemudian menanyakan tentang apa kendala pembelajaran online. 1, 2, 3 orang tua yang kita wawancarai. Nah, itu bagaimana mereka mengekspresikan, mereka mengatakan tentang menyikapi tentang pembelajaran online. Misal, salah satu orang tua mengatakan, "Oh, Pak, pembelajaran online ini tidak tepat bagi kami di pedesaan. Coba Bapak lihat HP kami, sinyal saja susah." Itu fenomena yang terjadi. Nah, sementara orang lain mengatakan, "Pak, kami terkendala dalam biaya pembelian pulsa. Karena ketika anak harus online, menggunakan aplikasi segala macam, maka menyedotlah yang namanya pulsa. Nah, sedangkan perekonomian mereka untuk membelikan pulsa itu terkendala." Fenomena kedua. Yang ketiga, dari sejumlah fenomena yang ada, ternyata ada keluarga yang hanya memiliki satu handphone Android atau gawai pintar yang dipergunakan untuk beberapa anggota keluarga. Pagi digunakan oleh bapaknya, sampai dia pulang kerja, sampai sore segala macam, sehingga anak hanya bisa mengakses waktu tertentu. Nah, jadi kita ingin mengatakan apa? Bahwasanya pendidikan berbasis luring dan daring atau tatap maya ini dianggap memberikan sebuah solusi. Namun di samping masyarakat lainnya, ini merupakan sebuah petaka, sebuah problematika yang menghambat mereka dalam pembelajaran online. Nah, sejumlah fakta tadi A, B, C, tidak ada handphone, sinyal, dan pembelian kauta yang tidak bisa dilakukan. Nah, bagaimana kita menuangkan sejumlah fenomena tersebut dalam sebuah narasi? Oke, kita bangun ya. Misal gini, kita bangun satu paragraf ya. Fakta dan realita dan fenomena ini kita bangun dalam sebuah paragraf. Nah, teknologi selama ini dianggap sebagai sebuah solusi pembelajaran pada masa pandemi. Nah, ini kan sebenarnya anggapan kita ya. Nah, ternyata apa yang kita anggap itu ternyata sudah ada banyak hasil riset yang juga mengatakan bahwasanya emang pembelajaran daring, online, dan tatap maya ini merupakan sebuah solusi pada masa pandemi. Misalnya kita tulis itu jurnal senama misalnya Irawan 2020 jurnal apa. Nah, kemudian ternyata selain melahirkan sebuah solusi, ternyata pembelajaran daring, online atau tatap maya juga melahirkan sejumlah petaka dan problematika di masyarakat. Itu asumsi kita. Namun asumsi kita ini benar. Namun ini juga tentunya sudah banyak dikaji oleh orang lain. Nah, itu dijadikanlah sebagai hasil dari riset orang lain. Tentunya kita sudah banyak baca ya jurnal tentang pembelajaran online, daring atau tatap maya ketika masa pandemi ya. Setidaknya kalau kita lihat Google Scholar itu ada ribuan ya tulisan tentang berbicara tentang hal ini di masa COVID sudah berjalan 1 tahun ini. Nah, jadi asumsi-asumsi kita atau fakta-fakta yang kita dapatkan di lapangan itu menjadi sebuah fakta sosial yang bisa kita narasikan secara ilmiah, dan hal itu juga telah dikaji oleh orang lain. Nah, kemudian fakta yang lainnya juga terdapat kendala dalam materi dalam pembelian kauta. Ini ternyata juga hasil riset orang lain juga sama.
Misalnya Udin 2020 jurnal Udin misalnya, halaman ini segala macam. Nah, jadi narasi yang kita bangun itu berdasarkan hasil riset orang lain, meskipun kita juga telah menemukan fakta yang sama di lapangan. Nah, namun riset itu sudah juga merupakan hasil riset orang lain dan itu kita cantumkan, kita kutip. Nah, ini sebagai membangun logika awal. Jadi apapun yang terjadi itu bukan pure dari hasil pemikiran kita. Sebenarnya apa yang terjadi ini pernah dikaji oleh orang lain, pernah sudah dibahas oleh orang lain, pernah diteliti orang lain, tinggal how to read, bagaimana kita membaca sejumlah hasil riset tersebut. Nah, itu yang perlu kita bangun di paragraf pertama dari latar belakang masalah. Yang ingin kita sampaikan apa? Bahwasanya fenomena yang terjadi tadi, orang tua tidak punya HP, orang tua hanya memiliki satu HP dengan beberapa anggota keluarga, terkendala sinyal, kemudian apa satu tadi ya lupa, terkendala sinyal, kemudian terkendala pembelian kuota, itu memang fakta fenomena yang terjadi yang kita temukan di lapangan. Ternyata di daerah lain pun juga terjadi dan itu sudah diriset, diteliti oleh orang lain. Jadi fenomena yang kita dapatkan itu emang real terjadi, fenomena itu nyata, fakta itu ada. Nah, itu yang perlu kita bangun. Jadi jangan sampai kita ketika penelitian membangun proposal penelitian terbelakang itu berdasarkan asumsi, dugaan yang tidak kita ketahui fakta dan realita fenomenanya benar-benar terjadi atau tidak. Oke, mungkin kita sampai di sini, nanti kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang lainnya. Terima kasih. Jangan lupa apa istilahnya like ya, subscribe, istilah yang lain lagi, and share. Semoga bermanfaat. Thank you.